Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas pada kesempatan minggu yang lalu tentang bab akhir dari sabar, dan kemudian insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas bab syukur di dalam buku ini, halaman 113 di kitab Tazkiyatun Nufus karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita membahas secara singkat adalah mencari kenikmatan batin di puncak kepayahan dohir atau fisik. Seseorang pada hakikatnya yang dicari adalah ruhaniyah, kepuasan batin. Puncak dari ibadah itu merasakan kenikmatan batin pada saat dohirnya, jasadnya, badannya itu merasakan kesakitan. Ini yang paling berat dan harus menjadi latihan seorang mukmin, di mana kalau kita ini betul-betul melakukan konsep sabar ini ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, ihtisaban mengharap pahala dari Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala sabar itu tanpa batas. Ibadah yang lain itu pahalanya ono watese, tapi wong sabar iku pahalane gak ada batasnya. Maka seorang yang telah mendapatkan musibah, mendapatkan kepayahan, semua mengharap Allah. Kemudian yang kedua, konsep sabar berikutnya yakin bahwa apapun yang tidak enak itu pada hakikatnya adalah takdir Allah. Saat kita ridho dengan takdir Allah, maka kita akan mendapatkan pahala.
ma asaba min musibatin fi anfusikum, tidak ada sebuah musibah yang menimpa pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali memang Allah sudah takdirkan musibah itu pasti terjadi. Wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan pohon-pohonan, ranting-ranting yang jatuh, daun-daunan yang jatuh. Wa ma ya'lamuha wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, kecuali Allah sudah mengetahuinya, wis ditakdirkan. Apalagi kita, lawang wong daun jatuh aja wis ditakdirno, apa maneh awake dhewe, apa maneh kita ketemu dengan istri kita, loh bojoku kok kaya ngene, iku takdir. Loh bapakku kok kaya ngene, cah, takdir wis sudah terjadi, sekarang dilakoni. Sing legi aja cepet-cepet dilek, sing pahit aja cepet-cepet dilepeh. Niku dibeto wangsul. Sing legi aja cepet-cepet dilek, sing pahit aja cepet-cepet dilepeh. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard, bahkan biji-biji yang kecil tertanam di bawah tanah, illa ya'lamuha wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Daun iki wayahe teles, daun ini wayahe garing, itu semuanya Allah yang menentukan. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sabar niku faham takdir Allah. Saya ulangi, yang pertama, orang kenapa bisa sabar? Faham bahwa bersabar itu ganjarannya gede. Wis alhamdulillah, ora umroh, ya ora salat sunnah, ya ora poso, mek kongkon sabar tok. Niku ganjarane bi ghairi hisab, tanpa ada batasan. Yang kedua, semua peristiwa yang tidak enak itu bagian dari takdir Allah. Siapa yang menerima takdir Allah, maka sempurnalah imannya. Karena salah satu dari rukun iman adalah antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang ketiga, orang yang bersabar dan terus bisa bersabar memahami bahwa sabar itu adalah bentuk dari kafaroh, menghapus dosa. Musibah apapun menghapus dosa. Wong bahkan duri hatta syaukah, sampai duri yang menancap di kaki seseorang mbusek dosa, ketatap lawang mbusek dosa, untune loro mbusek dosa, mripate klilipen mbusek dosa, punya masalah anak sampai kepikiran rada ampek dodone mbusek dosa. Kehapus dosanya semuanya niku. Apalagi sakit yang bertahun-tahun, dosa niku busuk terus niku Pak. Menghadap Allah itu resik kabeh. Makanya wonten sahabat yang bilang, miskinku lebih aku cintai daripada kayaku, sakitku lebih aku cintai daripada sehatku. Miskinku lebih aku cintai daripada kayaku, sakitku lebih aku cintai daripada sehatku. Ya walaupun itu nggak enak, dan berdoa kita, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, ya Allah saya meminta engkau kesehatan, aku meminta engkau itu terbebas dari penyakit. Tapi saat dikondisikan seperti itu, khair insyaallah. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara mukmin apabila mendapatkan kebaikan, fahuwa khairullah, baik untuk dia. Manakala dia mendapatkan keburukan, fahuwa khairullah, baik untuk dia. Niki ketiga, yaitu orang bersabar itu untuk menghapus dosa. Maka sabar, alhamdulillah kebusek. Diomeli bojo niku kafarot niku, busek dosa. Ekonominya bermasalah, busek dosa.
Sampai di situ Allah tekankan, Rasulullah tekankan hatal gham wal ham, kesusahan, kepikiran gak iso turu niku nggih mbusek dosa. Gham wal ham. Dan puncak pada saat itu ada cerita seorang nenek tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asobani sara." Saya tertimpa penyakit semacam, mohon maaf, penyakit ayan. Penyakitnya seperti penyakit ayan, tapi kayak rada ono setane kadang-kadang masuk, perasaannya begitu. Ya Rasulullah, sembuhkan saya, doakan saya supaya sembuh. Kemudian Rasulullah dengan tersenyum mengatakan, "Mbah, jenengan insya Allah kula dongaaken iso waras, iso sembuh. Tapi nggak ngerti sampean kok mlebu swarga apa enggak. Sampean pilih, sampean kepingin mlebu swarga, bersabar dengan penyakitnya sampean, apa tak dongakno wak dan sampean entuk swarga, Anda dapat surga, bersabar dengan penyakit Anda dan Anda dapat surga, ataukah saya doakan kamu sembuh dan kemudian selesai itu saya nggak tahu jenengan mlebu swarga apa enggak." Ini khusus niku doa teng. Maka kemudian si mbah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kepingin surga, saya sabar dengan penyakit ini." Memang penyakit sorok niku kadang-kadang bukan termasuk penyakit, jadi kategori kayak kelainan seperti ayan ya, epilepsi. "Ya Rasulullah, bal uridul jannah, bahkan saya kepingin surga ya Allah, gak apa-apa wis aku lara kaya ngene. Tapi ya Rasulullah, doakan saya kalau penyakit saya kumat, aurat saya tidak terbuka." Ini doa yang unik, aurat saya tidak terbuka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar supaya wanita ini diberi kesabaran dan ketabahan dan bisa masuk surga. Dan dia, si wanita ini tetap bersabar dan auratnya tidak terbuka. Sabar. Kadang memang wong niku lek nggak ada masalah kan ben gak awake dhewe ben gak sombong. Ben gak sombong, ben gak sempat hasad, ben gak sempat dengki, ben gak sempat ngerasani wong. Makanya kayak masalah ben repot mbek awake dhewe niku apik kadang kok. Apik. Oleh Allah dikasih. Karena Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu biji dzarrah kesombongan. Aku sing luwih apik. Iki lho aku pendidikan apa iku arek tamatan SD. Sapa iku? Jabatane apa? Pangkate apa? Niku kemaki, Pak. Esuke lara udun nangis. Rasakno awakmu. Manungsa iki lho sing diandalno napa nggih to? Kadang awake dhewe niki dadi wong gedhe jane duduk wong gedhe, digedhekno, dianggap gedhe, ora duwe apa-apa kok gaji. Loh, ukuran wong gedhe ku ora gaji, wong gaji ada imbal balik kok. Imbal balik dia ngasih tenaga. Jadi enggak ada yang terbaik di situ. Aja ngerasa loh, aku luwih apik mbek karyawanku. Karyawanku itu apa? Loh, karyawan datang teng jenengan niku memang jenengan bayar. Tapi jenengan bayar dhewe kan kerja. Kecuali dhewe meneng lungguh mangap ngono enggak apa-apa. Sampean rodok kemaki dheweke enggak apa-apa. Aja kemaki. Itu sudah selesai 00 loh, 0011. Kecuali jenengan bangunno omah ning wonge, omahe sampean bangunno. Terus kemudian mobilnya sampean tukokno, sampean sentak-sentak enggak apa-apa. Tapi lek apa maneh duweke duduk kosong jenengan. Gajine saka negara sampean nyentak-nyentak, apa? Duwemu iku lho apa? Ning akhirat ku hitungane syari'ul hisab. Kok awake dhewe ngrasa jeragan niku lho. Wong gaji ae yo sering telat. Gaji ku sering telat. Semua dia disuruh kerja dengan seadanya, harus kerja dengan sekeras-kerasnya. Kita ngasih gajinya itu sik susuk, kerjane luwih akeh tinimbang gajine.
awake dhewe sik ngrasa jeragan. Duwemu iku lho apa? Oh, ning akhirat kok hitungane iku detail. Ojo gampang. Ya gampang niku. Napa malih kula baleni, dhuwit iku duduk dhuwite awake dhewe. Malah nggih Bu, Pak, jenengan ya aja masuk ngoten nggih, masuk teng jeragane disenen-seneni ngoten niku. Ngapunten, ini saya hanya menempatkan agar kita tahu ya bahwa manusia harus memahami siapa dirinya. Sebagai dai, sebagai ustadz, lapo njaluk turun kono-kono kene, jasamu itu apa? Imbalanmu apa? Orang itu harus ngerti posisinya. Ngoten nggih. Ana inti dari sebuah lembaga, inti sebuah masjid, inti pemerintahan yang berjuang 30 tahun, 40 tahun layak dihormati. Terus kemudian ana yang kedua nemplek ning inti. Biasanya rodok kemaki. Sing ketiga nemplek ndek templekan. Niku saya kemaki maneh. Wis nemplek ning templekan, nyantol ning cantolan. Jadi dalam sebuah lembaga, sebuah rumah tangga, sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah perusahaan ada orang inti. Ini kudu ngerti. Intinya siapa? Yang berjuang siang dan malam, jutaan, ratusan juta, miliaran, bahkan bertahun-tahun sampai 30 tahun, 40 tahun sampai meninggal dunia. Itu orang inti. Yang kedua nemplek, nyantol niki ya biasanya ngapunten keluarga, supaya kita tahu ya, keluarga, mantu, terus kemudian anak niki nemplek. Kerjanya belum teruji, berapa tahunnya belum teruji, nemplek, nyantol. Yang ketiga nyantol ning cantolan, jadi ono hanger terus nyantol ning hanger maneh. Ya. Nah niki perlu faham. Jadi kita jangan kemudian kita ini nggak tahu diri, gitu ya, nggak tahu diri. Dari situ kita nggak ada kesempatan lagi kita untuk sombong, nggak ada lagi aku luwe apik, aku lho sapa, ngono lho. Dadi ngoten, kudu takoni aku iku lho sapa. Gitu. Kasihan karena orang kalau sudah terlanjur gembede, terlanjur sombong, terus kemudian terlanjur ingin dihargai, itu kasihan. Nanti ada mengarah pada sakit psikis, sensitif, mudah tersinggung. Orang harus menyapa dia harus duluan, dia harus berada di depan. Ya, kalau bicara kadang-kadang sudah nggak ilmiah, seharusnya dia gak ngerti tapi sok ngerti, kan mesake. Jadi kita yang di bawah ini ya yang ngerti. Iki ketoke digawe-gawe pada yo tetep ya gak ilmiah opo ngono ya, gak payu. Apa wis ora payu gitu. Walaupun nggih Pak, nggih Bu, nggih. Padahal otak kita yo cerdas lah rasane niki. Walaupun karyawan itu kadang-kadang pendidikannya lebih tinggi kok. Nah, ini innallaha la yadkhul mithqala dzarratin minal kibr. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Sesungguhnya Allah tidak menyukai dan sulit untuk masuk surga apabila di dalam hatinya ada satu biji kesombongan. Sombong. Melakno kadang-kadang wis rada sombong dikai penyakit, ben gak sida sombong. Ngoten to. Katemu sombong maneh, kei penyakit meneh, ben gak sida sombong. Iki dikai penyakit kok sik sombong, penyakitnya tambah dinemeno. Tambah sombong dinemeno, tambah sombong matilah kau. Gitu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Adab bagi orang yang bersabar, yang keempat, bagi orang yang bersabar, mereka memahami bahwa musibah itu bahasa Allah. Musibah itu bahasa Allah. Supaya kita bisa evaluasi dan introspeksi. Musibah itu pelajaran, musibah itu ibroh, musibah itu renungan, musibah itu introspeksi. Wah kok
sariawan terus gak mari-mari kecokat cakot terus itu. Untune gak karuan. Iki masalah kok dosane dosa mulut ini ya. Apa ya? Apa aku kaken ngrasani wong nglarani wong kok sariawan gak mari-mari. Niku muhasabah. Baru istighfar. Waras Pak, sembuh. Mripatku iki lho kok bolak-balik niku apa iki loro ae abang merah terus kemudian sok-sok kadang keculek ngoten ya. Ada apa? Itu muhasabah. Oh, mata saya ternyata bermaksiat kepada Allah. Istighfar. Kok gak waras-waras? Istighfar lebih banyak lagi. Tanda niku. Bolak-balik kok sirahku ketatap lawang. Ning ndi-ndi kedaduk. Wis ngerunduk niku tibake kedaduk meja sing ngisor. Nah, ngadepi meja dhuwur pas ndingkluk keneken meja ngisor. Bolak-balik nang malaikat dijentus-jentus ngene apa iki? Apa sirahku iki akale ora normal apa piye ngoten nggih. Mikir. Wetengku kok kruwes gak mari-mari ya Allah. Ana apa iki ya Allah? Wetengku kok kruwes gak mari-mari. Aja-aja makan makanan haram. Ada cerita saestu Pak. Wong sing gawe ini makan riba. Dan dia menganggap bahwa dengan makan riba gak apa-apa. Ngengkel, nek jenenge masalah riba wakeh wong ngengkel niku. Riba iku gak apa-apa, Sat. Wong tidak mendolimi orang lain. Nggak masalah. Tapi ada peristiwa niku ya saat anake sing kena. Tapi keluarga saya nggak apa-apa itu, Sat. Sampai sekarang baik-baik aja. Oh, durung, cek diombulno rek. Mumbul. Gak apa-apa, iya cek mumbul terus tenang ae. Ngepleke rada duwe ngene ya. Ngepleke ben rada dhuwur. Gak kena riba, gak kena gedolanan. Apapun alasannya. Mendingan saya yakin riba haram tapi saya belum bisa keluar karena ekonomi saya masih tergantung. Gak masalah, donga teng Gusti Allah, muga-muga iso metu. Ngoten lho. Aja ditantang. Ulama-ulama ditantang, kaya lebih pinter, sekolah apa? Titenono kok wis. Ngoten. Sampeyan titeni. Kualat sing dosa langsung mongolano dipadakno dosane riba ambek dosane napa niki dosane mbek wong tua kan loro. 1 dirham riba dimakan seperti berzina 36 kali. Seperti menzinain ibunya. Jenengan lihat, siapa yang menyakiti ibunya, sing sapa wong ngloroni wong tua, iku adabe kontan ning donya. Siksaannya kontan ning donya. Lah niki dipadakno bahkan dosane riba niku padha karo dosane zina ning wong ibuke dhewe. Zina teng ibuke dhewe. Berarti dosane teng ibuke kaya apa? Kontane kaya apa? Maka riba niku dosane kontan. Riba niku dosane kontan. Istilahnya ngarani wong Jawa kualat. Kualat. Nah, orang yang sabar memahami bahwa ini sentilan dari Allah. Niki ada kisah. Ibu iku duwe anak. Ibu ini ku ngapunten nganakno duit. Anak iku lara, wetenge niku pencernaane enggak bisa sehat. Sehingga mangan sego metu sego, mangan jagung metu jagung, mangan kulup metu nih kulup, langsung bablas ngoten terus metu barang. Sego ya metu sego, nggak sampai dicerna, nggak sampai berubah warnanya, pigmennya juga nggak terbentuk. Sembuh di mana-mana diobatkan nggak waras. Kemudian diruqyah. Ustadznya hanya mengatakan ini sebenarnya penyakitnya aneh ini. Kalau di dokter-dokter juga analisanya sehat-sehat aja. Udah ruqyah, bismillah, kemudian ibu, bapak berhenti dari riba. Abot niku lama. Ya terserah, sayang sama anak berhenti riba. Begitu berhenti dari riba, alhamdulillah juga sembuh. Nah ini. Jadi orang sabar itu paham bahwa semua itu isyarat dari Allah. Mesti kabeh pernah ngalami, kula lara mata nggih nate ngalami, kula lara ilat ya nate ngalami, lara weteng ya nate ngalami, dititeni. Bermuhasabah, salahku apa? Dosa saya apa? Bukan kita untuk pesimis, tapi untuk menata lebih baik. Lek ngoten, Masya Allah. Gusti Allah kayak welas asih, Bu.
welas asih Pak. Lorone gak sampai loro angel, lorone gak sampai loro parah, rodok sithik wis langsung tanggap. Dikandani loro sithik langsung tobat, ngoten lho. Lek gak gelem yo dicengkrem maneh, gak krasa tambahne, gak kena keplekno bok lagi bengok ngono. Rasakno awakmu. Nah, kemarin saya masih kasih perumpamaan orang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diingatkan kaya wong ditangekno sangka turu angler. Ana turu angler niku bapake atau ibuke lagi melaku krungu serampat sandal, kletek kletok ngono, anake wis tangi. Lawange dorong dibuka, tapi wis tangi. Niku berarti orang mukmin sing apik niku. Gurung diadab, tapi wis krasa kaya-kaya kate teko adab. Wis tangi wis. Ana sing krungu sandale bapake padahal kate budal nang kantor. Sepatune sepatu napa PDL kletok gak tangi, Pak. Baru pintune dibuka. Jong, tangi. Langsung tangi. Pintune dibuka langsung tangi. Ana sing ketiga, pintune dibuka si urung tangi. Jong, tangi, lagi tangi. Ana sing ngantek jong tangi, gak tangi-tangi, ngantek diparani dioyak-oyak, ngoten nggih. Tangane, ayo kum baru tangi. Ana sing dioyak-oyak niku gak tangi. Digawakno banyu sak ceret, sik urung tangi. Gawakno banyu sak timbo, lagi tangi. Ana sing disweret nanti gawa nang jeding, digerujuk mek banyu lagi tangi. Nah niki menungso nggih ngoten, sensitivitasnya iku beda-beda. Nggih to? Ana sing wis nglarani wong gak rumangsa lek nglarani wong. Sudah menyakiti orang berkali-kali juga enggak ngerasa lagi. Itu adabnya besar nanti. Karena orang kalau enggak punya sensitivitas, moro-moro sikile krowak. Wong lek gak duwe sensitivitas, moro-moro tangane krowak. Kayak wong loro diabetes niku lho. Gak mari-mari, enggak ada sensitivitas, loro wis krowak. Ojo sampai lah. Jadi kita harus meningkatkan sensitivitas dengan apa? Wirid dan zikir. Ini kesempatan yang lalu saya gabung kersane lengkap. Ini namanya bab sabar. Islam terbagi dua, sabar separuh yang lain. Ya, dalam hal masalah batin ada bab tentang sabar, kemudian bab tentang syukur. Ini nanti gabung menjadi satu. Nah, baiklah. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Itu yang kita bahas secara singkat tentang bab sabar. Dan di situ di akhir dengan fadilah yang terakhir dari bab sabar itu adalah untuk riyadhah batin. Jadi merasakan sakitnya badan tapi merasakan puncak kenikmatan batin. Niku wong sabar niku nggih satu, saya balengi yang terakhir yang kelima nggih. Itu merasakan puncak kenikmatan batin saat jasadnya mengalami puncak kesakitan jasad. Diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu ada orang itu dipendem kepalanya, ya dipendem badannya, kepalanya saja yang nongol. Ayo awakmu sik melok nabimu apa ora? Geraji delene dhuwure ngeten. Melok nabimu ora? Saya tetap Islam. Tidak keluar dari Islam, tidak tak geraji. Wallahu akbar subhanallah, langsung digeraji krek sampai kepalanya terbelah. Tapi saat kepala terbelah itu bayangannya orang itu kelihatannya kepalanya dibelah, darah bercucuran, otaknya keluar, kayaknya mengerikan. Tapi bagi yang berjalan nikmat, ya Allah, saat saya merasakan di sini pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diabadikan di dalam surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ada seorang laki-laki yang berdakwah di jalan Allah, mengajak orang berbuat baik. Ayo nang ganjaran, ayo nang swarga. Kaume gak trimo. Dai ini akhirnya dibunuh. Dai ini, ustadz ini akhirnya dibunuh. Tapi waktu dibunuh dia itu nggak merasakan sakit, nggak merasakan dendam, sampai akhirnya masuk surga. Begitu mlebu swarga, ndelok surga, masya Allah. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, saya kepingin kembali ke dunia. Lapo? Aku katene ngandani wong sing mateni aku. Lho lapo katene ngandani sing mateni? Swarga iku enak. Aku men kepingin ngomong ning wong-wong sing mateni aku. Sampeyan lho lapo mateni aku? Aku mlebu swarga delok, swarga enak banget. Kate tak dudono swarga. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah ampuni semua dosa saya karena musibah ini, dan Allah menjadikan aku wong sing mulya teng akhirat. Donyane pol-polan, ganjarane entek-entekan, masya Allah. Ini puncak kepayahan jasmani, tapi menghasilkan puncak kepayahan batin. Niku biasanya orang yang sering riyadhah, puasa dan sholat tahajud, badannya payah, badannya sakit, tapi hatinya terasa lezat dan nikmat. Falsafahnya Nabi Ayub, dia punya penyakit tapi hatinya itu jernih kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelezatan iman. Mike Tyson saat beliau itu pada glamor harta yang melimpah, Mike Tyson ya petinju legendaris, pada saat dia itu glamor, duit ono, pesawat jet pribadi ada, wanita berapapun dia pesan, minuman, makanan, hotel, semua kelasnya banyak, tapi beliau tetap stres sampai ning dinding ngantemi wong, ya stres memang, sampai akhirnya masuk penjara. Begitu masuk penjara kenal dengan Islam. Begitu masuk kenal dengan Islam, kemudian akhirnya tinju dia tinggalkan. Kemudian berkuranglah hartanya, berkuranglah rumahnya, mobil-mobilnya nggak seperti dulu, hidupnya sekarang pas-pasan. Saat ditanya Mike Tyson, how are you? Yes, I fine now. Gimana kabarmu hari ini? Saya merasakan hari ini lebih baik. Saya merasakan hari ini lebih penuh dengan cinta. Saya merasakan hari ini penuh dengan keimanan. Dia menjadi tenang. Dia merasakan bahwa harta yang pas-pasan itu menjadi lebih nikmat. Hidup kekurangan itu ada kenikmatan di situ. Baik. Kemudian kita melanjutkan di bab syukur. Ya, itu sudah selesai tentang konsekuensi sabar. Tadi ada 5 hal. Ya. Kemudian kita masuk di bab syukur. Syukur, makna syukur adalah memuji sang pemberi, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kebaikan yang telah dirasakan. Jadi syukur itu memuji sang pemberi, duwe rasa matur suwun, mengucapkan terima kasih, memuji sang pemberi. Syukur ada 3. Syukur itu ada 3 ya. Rukun syukur.
batin mengakui nikmat. Nggih. Kemudian yang kedua, lahir, secara lahir membicarakannya. Kemudian yang ketiga, menjadikan sarana untuk taat kepada Allah. Ini rukun kita dalam syukur. Yang pertama, syukur itu adalah ada 3 rukun. Rukun yang pertama adalah rukun secara batin, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat secara lahir, membicarakannya di tengah-tengah umat. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jadi syukur itu berkaitan dengan hati. Kalau kita lihat ya, ini berkaitan dengan hati atau qalb. Yang kedua adalah lisan. Kemudian yang keempat adalah anggota badan. Ini baru syukurnya itu lengkap. Ya, hati, lisan, anggota badan. Berarti syukur ini hampir sama dengan sabar. Ada batin, itu betul-betul sabar dan tabah, tidak marah terhadap takdir Allah, tidak marah berlebihan kepada makhluk. Apabila berkaitan sakitnya dirinya itu karena disakiti oleh makhluk, terutama makhluk yang paling banyak menyakiti suami dan istri. Yang kedua adalah anak, yang ketiga adalah pembantu, yang keempat adalah karyawan. Itu 3 faktor yang membuat orang cepat mati, yaitu. Tapi dia nggak mudah marah. Itu berkaitan dengan batin. Batinnya stabil. Lisannya yo gak sambatan. Itu sabar. Lisannya ora sambatan. Gak mengeluh aja. Enggak kok Ustaz, saya itu nggak sambat kok lisan saya. Cuma status di WA ya, podo ae. Ora sambat ning nilat, saiki sambate ning WA kok statusnya niku. Yang ketiga, anggota badan. Orang yang bersabar itu badannya tetap tersenyum, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap beramal, amalnya tidak berkurang. Syukur juga sama. Syukur niki ibadah semuanya. Ibadah batin mengakui Allah memberi nikmat kepada kita. Yang kedua, memujinya. Yang ketiga, menjadikan sarana untuk taat kepada Allah. Ini saya kasih gambaran sekedik mawon. Syukur ini babnya luas karena inti separuhnya agama. Bapak Ibu, awake dhewe niki dikongkon ngakui nikmat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sudah sering ya? Surat Ibrahim ayat 34. Surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Sing mbok jaluki ku ape tak turuti. Kata firman Allah. Wa in ta'uddu, kalau kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu enggak akan mampu ngitung. Bapak Ibu, saat ini maka ngeten. Iki abot lho, bab syukur yo bab abot. Ojo alhamdulillah, alhamdulillah mboten ngoten. Syukur niki mempunyai dampak yang luar biasa, tapi adabnya juga bahaya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku tambah, tapi kalau kamu kufur maka sesungguhnya azab sangatlah pedih. Ini wong lek syukur tambah melejit, wong nggak bersyukur diadab oleh Allah. Saya ngambil ilustrasi ngeten Bapak Ibu. Wong niku kongkon delok nikmate. Delok nikmatmu, kue tak kei apa ae. Ngapunten nggih Jawa Timur itu Allah yang bukan saya. Anda kamu wahai hambaku tak kasih apa saja. Delok niku. Selesai itu ucapkan, selesai itu amalkan. Ini ada korelasi dengan kita yang ini, Pak. Usia kita piro? Nyun pinten usiane? Ya lo usia pinten? 100? Nyun pinten? 79 lah, ngoten nggih, 79 tahun. Bismillah. Usianya kurang. Ya 87 lah. Kurang. Kakean ya sakmene 87 gak apa-apa. Wis sing paling pol muga-muga umure kabeh panjang umur kabeh. Umur panjang niku nggih ganjarane akeh. Lek diisi dengan ibadah. Wong sing umure swidak mbek wong sing umure 70 ibadahe bareng-bareng padha-padha ibadah ya menang sing umur 70 nggih. Seliji 1 tahun saja iku derajat surgane wis beda, Pak. Sing siji mati disikan, sing siji mati setahun berikutnya ganjarannya beda. Ya. 70 tahun atau 87 tahun usianya. Jenengan eling hadis Rasulullah bahwa manusia itu ada yang dihisab 500 tahun. Hisab. Akan ditanya diinterogasi selama 500 tahun. Jenengan saya tak tanglet 500 tahun itu ditakoni apa wae? Ayo tak taken jenengan. 500 tahun itu ditanya apa saja? Ya tentu nanti ada orang yang diringankan hisabnya. Iki prosedur loh iki. Prosedur ning akhirat itu wong 500 tahun ditakoni. Iki sebagai seorang dokter, sebagai takmir Masjid Agung, sebagai ketua DMI, sebagai pimpinan pesantren Iskarima, sebagai bapak bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai ayah. Kok ngantek 500 tahun sing ditakoni niku apa? Umure mek 87, tapi takoni ngantek 500 tahun. Ini berkaitan dengan bab syukur niki, Pak. Berarti kita harus ditanya potensi 500 tahun. Ini sebenarnya seseorang itu harusnya melejit. Ayo ditakoni, lek ana wong Australia mlebu neraka, jamaah Masjid Agung ditakoni apa mboten? Dudu Syihabuddin lho, aku enggak ditakoni, sampean ditakoni. Lek ana wong Australia masuk neraka, kira-kira wong Masjid Agung ditakoni mboten? Niki 500 tahun lho Pak, ditakoni napa mawon? Akan banyak apa wong Australia masuk neraka? Gak ngerti aku.
Loh, kenapa kamu nggak berangkat ke sana berdakwah? Lah orang duwe duit, ono TKW, berangkat rono adol sapi, iso budal ning kono, iso buka TPA. Aku nggak duwe channel, deloken ono wong blora kono, ono wong ngapak-ngapak kono adol wedhus iku ora duwe channel, pokoknya berangkat iso dakwah ning kono. Nggak iso jawab, sampean pegawai negeri gajine akeh, iso mikir S2 lagi, MAG lagi, doktor maneh. Belas gak omong apa-apa. Ning omah mangan turu manak mati, mangan turu manak mati. Sanes kula niki, paribasane ngoten lho ning akhirat. Ditakoni, Pak. Wong Jepang masuk neraka, takoni awake dhewe. Tetangga kita kenapa kok sampai keluarganya berantakan, Anda nggak ngasih motivasi? Ditanya, Pak. Niki wong Australia jenengan ditakoni, Jepang jenengan ditakoni, ono Kamboja, belas gak tuh. Kamboja jenengan ditakoni, Brunei jenengan ditakoni, terus kemudian Singapura jenengan ditakoni, kenapa gak kamu berdakwah? Terus mana? Iki sih bab masalah dakwah. Iki mek dakwah tok niki. Belum nanti untu ditakoni. Gigi kamu gimana? Kenapa tidak buat wirid? Kemudian mata ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya benopo ditakon ini? Inilah yang nanti muncul dari sini Bapak Ibu, lahir namanya amal tanpa batas. Ini maksudnya ngoten. Amal tanpa batas. Sing iso tak lakoni, mumpung ben pol-polan entek-entekan. Membimbing orang untuk membuat misalnya pedagang kaki lima, membuat kampung, apa kampung bahasa, apa kampung pertanian, ada kampung Quran, ada kampung industri, kampung apa. Sing intelektual itu yang utuh buat kampung apa? Yang intelektual, yang bapak-bapak yang pendidikan harus bukan hanya di sekolah saja. Bagaimana mencerdaskan orang yang ada di Irian itu dicerdaskan, bagaimana ada di Ambon. Nek jenengan gak iso rono minimal rapat, minimal mengakomodasi buku-buku TPA, buku Iqra dikirimkan ke Irian. Mereka untuk beli Quran itu nggak gampang, Pak. Angel dikei Quran sewenenge pol. Di sini semuanya ada. Ibu-ibu banyak yang dikerjakan belajar masak biar bapaknya nggak cepat mati. Lo masak gak ono belajar itu campur, padahal makanan itu punya unsur kimia. Unsur kimianya lek tempuk iso jadi racun. Bisa jadi racun. Maka harus latihan. Ampuni ya Pak ya. Ampuni ibu kita saat memasak tanpa ilmu. Kulo nggih lagi ngerti Pak setelah lihat masak ini penawarnya ini penawarnya ini. Lek enggak dadi racun. Begitu dimakan itu membunuh suami dalam keadaan tersenyum. Terima kasih sayang. Mati. Istighfar Bu. Lek ana bapake lara niku istighfar. Penyebab utama adalah sanes jenengan. Tak lem wes. Penyebab utama saya jenengan ditanya belajar. Terus sampai pol-polan yang kaya ya, walaupun saya sudah kaya kalau bisa membuka 5 pedagang kaki 5 usaha untuk masyarakat, gawe rombong, gawe becak, terus kemudian buat pembinaan untuk industri kecil. Apa yang bisa kerjakan sampai hidup kita pol. Sehingga pada saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu saya sudah habis ya Allah, saya sudah melakukan maksimal. Nanti pertanyaan berikutnya prioritas. Kenapa kamu nggak mengutamakan ini? Kenapa kamu nggak mengutamakan ini? Lek begitu Pak, sing jadi polisi kadang-kadang sudah jadi dagang. Yang jadi tentara, tahu-tahu dia menjadi pembimbing pertanian. Karena apa? Walaupun saya kerja sebagai seorang tentara, saya sebagai seorang polisi, berada di sebuah daerah yang terpencil, saya kan bisa ngajar ngaji, saya kan bisa mengembangkan pertanian. Kenapa saya tidak membaca pertanian? Karena orang itu jahat karena faktor ekonomi. Lek aku ngandalno wong liya maneh sing ngatur ekonomi gak dadi-dadi, wis aku masih tentara akan belajar di pertanian, saya tentara akan belajar di elektronik. Ini desa yang saya tempati perbatasan, saya harus belajar untuk membuat penerangan masyarakat. Jadi itu muncul yang namanya amal tanpa batas. Kemudian yang kedua adalah multi efek amal.
multi efek amal. Ketoke bapak guru, tapi ternyata beliau menjadi konsultan agama, konsultan psikologi, konsultan keluarga. Kelihatan beliau sebagai guru, tapi kadang-kadang beliau harus terjun untuk bergerak di bidang pertanian. Kadang-kadang tentara, kadang-kadang polisi, kadang-kadang sebagai ustadz. Kadang ustadz itu ngurusi sapi, wedhus, ngoten nggih. Kenapa? Memang harus dilakukan selama kita mampu. Ini namanya untuk menjawab niki lho 500 tahun niki lho, Pak. 500 tahun niki. Ibu-ibu nggih ngoten sami. Tugasku masak tok gak cukup masak. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak ngapalkan Quran? Kenapa nggak belajar ilmu masak? Kenapa tidak belajar ilmu ekonomi? Kenapa tidak belajar ilmu metodologi pendidikan anak? Tuwakoni kabeh neritik jenengan wis. Lagi mangap wis ditakoni mana? Gurung jawab wis ditakoni mana? Lagi mangap wis ditakoni mana? Dari sini ibu-ibu kita kembali ke sini. Niki loh, mengakui nikmat Allah. Sitok-sitok niku jenengan kita harus banyak wirid. Subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Saat bilang alhamdulillah, delok-delok, alhamdulillah mataku, alhamdulillah mataku, alhamdulillah mataku, ya Allah, pakai untuk apa? Alhamdulillah, alhamdulillah mulutku, lisanku iki landep tenanan, ya Allah, bapakku tak celatu langsung loro. Alhamdulillah berarti ilatku iki potensi yo. Wah, landep tenanan. Wah, tinggal diisi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Anakku ya Allah gelutan tok. Sing siku koncone moncrot, sing siji anak ini alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, iya dadi tentara ben seneng perang arek iki. Dadi atlet wae. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Anakku sing siji iki lho bodoh banget. Ngomongnya wakeh tapi matematikanya telu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, dadi sales wae arek iki. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bojoku ya Allah, omongin cerwewetan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, bakul jamu ya Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah menghitung nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, saya S3 doktor ya Allah, kok ning kampus tok ya Allah. Apa lek tangga melarat aku gak ditakoni. Pemikiran saya apakah harus hanya ke kampus? Lek ana wong-wong desa padha melarat, aku medhit ngekekno ide gagasan, apa gak ditakoni sampai mereka pegatan, sampai mereka itu gak dapat pekerjaan, sampai mereka minuman keras, sampai kemudian maksiat berjana. Itu semuanya andilnya karena saya. Itu jadi ditakoni. Saya tutup Bapak Ibu, kenapa ditakoni? Karena bisa jadi kita itu menjadi penyebab salah satu rusaknya Karanganyar. Ngoten lho, Karanganyar rusak niki sinten? Duduk sapa-sapa, awake dhewe. Kabeh iki berperan. Lek ana Karanganyar rusak, kabeh ditakoni. Ana teori Lorentz multi butterfly effect, apa? Butterfly effect, Loren duduk lorek Pak, Loren multi effect butterfly, lali kula jenenge ini. Teori Loren. Teori Loren itu napa nggih? Seorang intelektual. Nah, butterfly effect, dia membuat teori namanya butterfly ya. Butterfly effect niki teori ini Edward jenenge nggih, Edward Lorenz niki. Edward Lorenz intelektual ya, kalau nggak salah dia itu bagian mana, orang Belgia atau mana itu dia. Dia salah satu peneliti dari Cambridge ya, dari Cambridge. Loren ini mengupas tentang butterfly effect. Jadi ono ngeten Pak, wonten tornado, lesus itu lho Pak. Lah itu kan disebabkan karena udara begini. Nggih. Nah, ini dari udara di sini terus
udara yang dari sini, udara dari sini, dan membentuk lesus nggih, udara dari sini. Kumpulan dari udara ini ke arah sini semua. Akhirnya membentuk arus besar. Ini mungkin iki udara arus besar sampai mobil niku yo mumbul, omah mumbul, sapi yo mumbul, kekuatannya luar biasa dahsyat sampai mungkin bangunan besar iso porak-poranda hancur karena badai topan ini. Nah, sekarang ada komputer ditarik, ini bukan di sini, asal usulnya dari mana tuh, ditarik, diurut, oh toko kene. Itu terus diputar balik kayak film, diputar balik, oh toko kono, sampai ini ternyata ada dari pulau yang lain, lain pulau Pak, anginnya diruntut. Oh sampai pulau ini. Kemudian ini tenaga dari mana? Kok ada? Jangan-jangan angin ini dari laut, atau anginnya dari gunung, atau angin dari apa? Ketahuan setelah di zoom kecil, zoom in, ketahuan bahwa salah satu munculnya badai topan itu adalah kepakan. Tahu kepakan nggih? Kepakan kupu-kupu. Tiunga, zaman biyen gak ngeten belajar gawe kupu ngoten ya. Nah, kayak bendol-bendol ngeten. Bendol-bendol masih orang adus ngoten lho maksudnya. Nah, jadi ternyata dari kepakan kupu-kupu ini dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian ikut di sini ternyata hasil kepakan ini, pek ini ternyata menjadi arus yang ternyata ini yang menjadi penyebab tornado. Jadi lesus itu yang menyebabkan itu salah satunya kepakan kupu loh sapiro Pak, pek gitu. Tapi ini real dan diakui. Lek ngene tentang bab syukur niki Bapak Ibu. Mangke ditakoni, Anda sebagai intelektual kenapa tidak berbicara tentang pertanian? Kenapa Anda nggak ngasih motivasi tetangga kamu? Kenapa ponakamu nggak mau kandani? Apa misananmu nggak mau kandani? Sampean kan S2, sampean kan S3, jenengan kan rektor, jenengan kan pimpinan pesantren. Kenapa Anda nggak mendakwahi mereka? Gara-gara sampean nggak ngomong, saiki deloken rumah tanggane berantakan nggak karuan. Dosa Pak. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita? Apa yang harus kita lakukan kita semuanya? Jadi ini kepakan sayap kupu-kupu ini ternyata bisa membuatkan tornado. Ini hati-hati berarti kita nggih. Amalan kecil itu bisa menjadi besar. Amalan besar bisa menjadi lebih besar. Nah, ini harapan kami, kita lanjutkan besok ya. Kita harus mulai paham bahwa Bapak Ibu, Allah mengajak kita ini untuk bersyukur. Itu berarti agar supaya kita itu hidup ini lebih maju. Bahwa nikmat yang diberikan oleh terhadap jenengan itu besar sekali. Jenengan sakit ngitung anak-anak ini, ayo lihat potensi. Ini orang menghitung ini nanti sama dengan tes psikologi, tes bakat, tes kepribadian itu ada di bab syukur ini. Ya Allah, aku punya bicara yang baik loh. Harusnya aku jadi sukses. Saya ini punya mata yang detail dan jeli. Harusnya saya akan menjadi penembak jitu. Ya Allah, saya ini sebenarnya pinter dalam bidang pertanian, nandur opai urip. Harusnya saya jadi pakar pertanian gak tingkat Indonesia sampai tingkatan dunia. Itu alhamdulillah itu tangan ini didelok, iki dadi apa? Alhamdulillah, iki kudune dadi 1 miliar ini, sak dudingan ini 2 miliar. Lek ngucapkan alhamdulillah, ilat itu sudah dadi duit. Lek dhewe ngucapkan alhamdulillah, mata dan otak kita untuk membaca jadi orang intelektual iso maca akeh. Kita dengan mengucapkan alhamdulillah, kaki saya ini harusnya bisa melangkah sampai Eropa. Kalau kita ini lihat badan saya ini Masya Allah dalam komunikasi baik, harusnya saya jadi marketing, harusnya saya jadi manajer. Jadi di sini kita akan mempunyai tadi efek niku wae yang namanya amal tanpa batas. Kita nanti itu beramal bukan karena jabatan, kita beramal bukan karena profesi, kita beramal bukan karena iren, kita beramal bukan karena kemampuan otak kita, tapi kita beramal karena ingin ridho Allah, menjadi hamba yang bersyukur. Akan kita bahas besok insya Allah rukun syukur secara lengkap. Ini baru muqaddimah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.